Halo Sinopsis, gimana kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian agar selalu dalam keadaan damai, santuy, dan banyak hutang. Awal scene terlihat seorang wanita dengan mengendarai motor sambil membawa sebuah kue untuk diberikan kepada seorang di dalam kamar hotel. Setelah meletakkan kue itu di dalam sebuah kamar, terlihat wanita itu menelpon seseorang dan kemudian pergi dari tempat itu dan film pun dimulai. Di Hong Kong, tepatnya di dalam sebuah gedung, terlihat dua orang berbeda yang berprofesi sebagai Interpol dan keamanan di tempat tersebut. Mereka bertugas untuk menjaga seorang juara UFC yang akan melakukan sesi wawancara. Diketahui dua orang ini bernama Liu yang berlaku sebagai kakak berjaga di dalam, dan Ahsan sebagai adik yang berjaga di luar gedung. Setelah itu, seorang wartawan wanita bertanya kepada juara UFC yang bernama David, "Apakah kamu tidak menghormati lawan yang kalah di dalam pertandingan?" Yang dimana pertanyaan wanita itu membuat David langsung menghampiri dan akan memukulnya. Melihat situasi yang ricuh, di sini Liu langsung memanggil saudaranya. Dan di sini Asa yang tidak tahu apa-apa melihat seorang perempuan yang akan dipukul langsung refleks dengan membanting juara UFC tersebut. Melihat kejadian itu membuat Liu langsung menggampar Ahsan karena di mana orang yang harusnya mereka lindungi di sini, Ahsan malah membantingnya tepat di hadapan media yang membuat berita itu menjadi trending nomor 1 di WeChat. Setelah itu Liu mendapat tawaran dari temannya yang bernama Sam untuk mengawal seorang reporter yang di mana mereka akan bertemu di dalam hotel, tepatnya di dalam kamar nomor 2003. Setelah itu Sam menerima telepon dari seorang temannya yang mengatakan bahwa kue yang terdapat di dalam kamar hotel tersebut berisi sebuah bom yang siap untuk menghantam mereka. Dan tanpa pikir panjang, Sam langsung mengiring kedua Interpol itu untuk keluar dari hotel tersebut. What's wrong? Don't eat that cake. We have to get out of here. But this is good. Cake in the room. Let's just get out of here. Pada saat mereka ingin pergi dari gedung itu, sekumpulan orang melempar sebuah alat yang dimana alat tersebut mengeluarkan asap yang membuat ketiganya tidak bisa melihat. Dan Sam dibawa oleh sekumpulan orang tersebut menggunakan mobil yang berbeda. Pada saat Liu dan Ahsan mengejar penjahat tersebut, terdengar suara ledakan yang berasal dari gedung yang baru saja mereka tinggalkan, yang dimana ini akan menjadi masalah besar bagi mereka nantinya. Setelah itu terlihat mobil merah yang dimana isinya dua wanita cantik dan seksi juga ikut mengejar penjahat itu. Diketahui wanita tersebut bernama Swan, si ahli IT, dan Katie yang jago bela diri. Dan ini pemuaknya. Tidak ingin ada saingan, di sini wanita itu menyenggol mobil milik Liu yang mengakibatkan Liu keluar dari jalur dan langsung menghantam pembatas jalan yang dimana hal itu membuat Liu pingsan di tempat. Setelah itu terlihat Katie yang berhasil masuk ke dalam mobil penjahat itu dengan melubangi atapnya menggunakan alat yang entah apa namanya, saya juga tidak tahu. Di sisi lain, Ahsan yang melihat kakaknya pingsan langsung mengambil kemudi dan mengejar para penjahat itu. Dan di sini terlihat ban mobil yang ditunggangi Ahsan ini copot yang membuat Ahsan segera menyalip dan langsung menghentikan mobil penjahat yang dibawa oleh Katie tersebut. Karena tidak ingin ada saingan, di sini Katie berniat ingin melumpuhkan keduanya dengan menggunakan pistol listrik miliknya. Tapi di sini Ahsan mampu merebut pistol itu dan langsung menodongkan pistol itu ke arah Katie. Setelah itu terlihat mobil penjahat yang mencoba kabur di sini. Karena tidak ingin kehilangan pekerjaan untuk yang kedua kalinya,
Di sini Ahsan mencoba mengejar dan mobil itu pun meledak yang menyebabkan Ahsan langsung terpental dan pingsan di tempat. Setelah Ahsan dan Liu tersadar, di sini mereka mendapat tangan mereka yang sudah dalam posisi terikat. Dan di sini, Swan menunjukkan video yang dimana Liu dan Ahsan yang sedang diburu oleh polisi karena dituduh sebagai teroris. Di sini Katie mengajak kedua pria tersebut bekerja sama dengan menggunakan informasi yang mereka miliki dan hadiahnya nanti akan diberikan kepada kedua pria itu dengan syarat Katie lah yang akan menjadi bos dari kelompok mereka agar lebih mudah menangkap teroris yang telah memfitnah mereka. Mereka pun setuju dan langsung memberikan informasi bahwa mereka bersama reporter itu akan bertemu dengan seseorang bernama Si Puan di Bangkok, Thailand. Tanpa pikir panjang di sini mereka langsung ke Bangkok, Thailand dengan menggunakan pesawat pribadi milik Katie. Dan untuk menghindari pemeriksaan di bandara, di sini Katie langsung memberikan mereka semua parasut dan lompat dari pesawat tersebut. Setelah itu di dalam mobil terlihat Swan yang mencari semua orang yang bernama Si Puan di kota itu dengan menggunakan komputernya. Dan tiba-tiba mobil mereka terhenti yang dimana sopir dari mereka yang bernama Bau Bau menunjukkan hotel dengan nama Si Puan. Yang dimana mereka semua terheran karena Si Puan itu bukan nama orang melainkan nama hotel. Si Puan? Di sini Katie curiga mungkin hotel ini adalah target dari teroris selanjutnya. Dan di sini Katie langsung menyuruh Swan membajak CCTV di hotel tersebut. Dan benar saja terlihat dari CCTV tingkah dari seseorang yang mencurigakan berada di kamar nomor 1210. Tanpa pikir panjang di sini Ahsan dan Katie langsung masuk dan akan menemui orang tersebut. Dan ketika sampai di depan kamar, tiba-tiba orang tersebut membuka pintu yang dimana membuat Ahsan langsung refleks dan langsung terdengar suara tembakan dari dalam kamar. Di sini Ahsan berhasil masuk dan langsung melumpuhkan orang tersebut dan melihat di leher orang itu terdapat bom yang sudah siap meledak. Di sini Katie langsung menanyakan siapa orang yang telah memasangkannya bom sambil menodongkan pistolnya ke arah orang tersebut. May. Former specially appointed. Ini orang itu memberitahunya bahwa seseorang yang memasang bom di lehernya itu bernama May dan langsung pergi dari tempat itu dengan tujuan agar tidak ada orang yang terluka oleh bom di lehernya itu. Di sini Katie berniat ingin mengejar orang tersebut, tapi karena tidak ada waktu lagi, di sini Ahsan langsung menariknya dan melompat keluar dari jendela. Dan di tempat lain terlihat pria misterius yang telah menekan tombol sambil menyaksikan bom itu menghancurkan gedung. Setelah itu terlihat Swan yang mencari semua informasi dengan orang yang bernama May. Dan di sini Swan mendapat foto beserta data-data lengkapnya dan menambahkan May akan pergi besok ke Hotel A yang berada di Pulau Jeju. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, di sini Katie langsung menyuruh Bau Bau untuk membooking pesawat lebih awal agar mereka bisa menyusun rencana sebelum May tiba di Pulau Jeju dan menyewa sebuah hotel di sana. Dan di dalam kamar hotel Swan mendapat informasi bahwa nama May tidak ada di dalam daftar penumpang yang akan mengarah ke kantor direktur, melainkan menaiki kapal milik perusahaan. Di sini Katie membagi kelompoknya menjadi dua bagian, yang dimana Swan dan Bau Bau akan memasang alat penyadap di gedung direktur, sementara mereka bertiga akan mengawasi May di dermaga.
Setelah itu di dermaga terlihat seorang pria dengan baju kuning yang bernama Shin sedang memindahkan bom sendirian. Melihat situasi ini, Katie langsung menghampiri Shin untuk menanyakan informasi mengenai Mei. Tidak mau menjawab, di sini Shin langsung membuka rolling yang dimana isinya dipenuhi dengan pasukan Coli Kiawan. Tapi di sini Katie dengan santai menghadapi mereka dan hanya berbekal pistol listrik, semua orang di tempat itu pun pingsan di tempat. Setelah itu Katie membawa Shin ke hotel dan langsung menggali informasi lebih lanjut mengenai siapa dalang di balik bom yang mereka pindah di dermaga dengan mendodongkan pistol listrik ke arahnya. Karena ketakutan di sini Shin langsung memberitahu mereka bahwa dalang dari semua ini adalah Tommy, yang dimana Tommy ini adalah anak dari pemilik Hotel A, tapi karena ayahnya mati sebelum menepatkan janji padanya, yang pada waktu masih kecil ayahnya berjanji akan mengajaknya menonton kembang api. Setelah itu terlihat mereka yang sudah siap untuk menggagalkan rencana Tommy dengan Swan sebagai IT untuk menghack dan mematikan lampu di gedung itu. Dan 4 orang lainnya menyeludup masuk dan menyamar sebagai tamu dan pelayan di hotel tersebut. Saat Katie ingin memindahkan bom, lampu gedung pun menyala yang dimana karena Swan ditodongkan senjata oleh Tommy yang sudah siap menekan tombol yang dimana untuk meledakkan bom di Hotel A. Pada saat Tommy menekan tombol, di sini bomnya tidak meledak dikarenakan alat pengacau radio yang terletak di lehernya Swan. Menyadari Tommy akan mengetahui hal itu, Liu di sini menyuruh mereka semua untuk segera pergi menemui Tommy dan dia akan mengurus bom itu sendirian. Dan sesampainya Asan di gedung, terlihat Tommy yang sudah siap menekan remote dari bom tersebut. Dan ketika Tommy menekan remote-nya di sini, terlihat bom yang berada di atas hotel berhasil dipindahkan Liu dengan menerbangkannya menggunakan lampion. Yang dimana kejadian itu menjadi hiburan untuk masyarakat setempat karena mengira hal itu adalah pertunjukan kembang api pada malam hari. Melihat kejadian itu, di sini Ahsan langsung menyepak kepala dari Tommy. Tidak lupa juga Liu datang dan langsung menembak Tommy menggunakan pistol listrik dan selesai. Bagi kalian yang mau request tentang film apa yang akan saya bahas di video berikutnya, kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Kita bertemu lagi di video berikutnya.